Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Yanda, juga para instruktur yang saya hormati. Alhamdulillah puji dan syukur kita bisa bersua kembali mengisi acara sesi yang ke-6 ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kebarokahan, keridhaan dan kesehatan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah mewabahnya virus di tahun 2019 ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami tim yang akan membawakan acara di sesi 6 ini adalah saya sendiri, Ade Sunardi selaku host, kemudian moderator pada kesempatan ini, yaitu akan dibawakan oleh Bu Ida Nur Faridah, dan presenter pada sesi ini yaitu Bapak dan Allah memudahkan segalanya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mempersingkat waktu, saya serahkan acara kepada saudara moderator. Silakan Ibu Ida Nur Faridah untuk melanjutkan acara ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Ade atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam saudara-saudaraku. Ya, hari ini kita akan belajar banyak dengan presenter kita, Bapak Indra Febriana Ruliawan, Sarjana Sains, untuk mengenal tentang penggunaan software pada perpustakaan. Tentunya sekarang ini kita dituntut untuk lebih banyak mengenal dunia digital, apalagi perpustakaan, yang sudah tidak mungkin bisa dilakukan secara manual, karena semakin hari semakin bertambah informasi dan semakin banyak buku-buku yang dikirim. Mohon maaf Pak, anak saya ikutan. Karena itu tema yang sangat menarik dari presenter kita, Bapak Indra, tentunya untuk mengenal lebih dekat dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita mulai saja acara ini. Mangga kepada Bapak presenter disilahkan. Terima kasih banyak Pak Ade, Bu Ida, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersua di sini meskipun secara daring. Pada kesempatan ini mungkin materinya melanjutkan materi saya yang kemarin. Kalau kemarin kan hanya sebatas sampaikan ke otomasinya saja. Kalau sekarang kita akan lebih dalam mengenal Slims itu apa sih? Ya. Kenapa saya di sini ada versi portable? Jadi sengaja saya pilih yang ini supaya Bapak Ibu tidak ini yang saya pelajari ini adalah salah satu opsi paling pemula ketika kita akan mulai otomasi layanan perpustakaan. Jadi pun saya waktu pertama kali mulai belajar saya menggunakan versi portable. Kenapa? Karena versi portable ini mudah dipindah-pindah. Jadi kita hanya kerja di di flash disk cukup.
flash disk cukup, kita kerja di situ. Jadi ketika kita akan pindah, kita tidak usah lagi membawa-bawa memindahkan file yang sedemikian banyak. Cukup kerja di situ saja. Nanti kita bisa pindah-pindah dari laptop ke desktop, dari desktop ke laptop, itu mudah gitu. Baik, kita mulai saja. Jadi diawalinya itu adalah niatan seperti yang disampaikan oleh Bu Idah tadi, adalah penerapan teknologi informasi untuk perpustakaan. Tidak bisa dihindari, makin ke sini buku makin banyak, yang tadinya hanya ratusan judul di perpustakaan sekarang sudah ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan di perpustakaan yang cukup besar seperti perpustakaan Kementerian Pendidikan itu sudah jutaan judulnya. Jadi memang ini tidak bisa lagi secara manual gitu. Harus ada satu cara yang efektif, efisien untuk pelayanan. Kemudian adanya FOSS, ini free open source software. Maksudnya itu kodenya itu boleh diambil, boleh dibuka, boleh digunakan, boleh dimodifikasi sesuai dengan keperluan kita gitu. Jadi benar-benar free software perangkat ini. Nah, berikutnya adalah dimaksudkan untuk otomasinya, untuk perpustakaan digitalnya. Perpustakaan digital sini dalam artian bukan filenya saja yang seperti e-book, bukan, tapi datanya juga, database-nya juga, dan segala macam gitu ya. Baik, ini pendahuluannya awalnya. Jadi adalah library management system. Jadi fiturnya masih lengkap, fiturnya sudah cukup lengkap sekarang, dan terus dikembangkan. Jadi ada disebutnya ada komunitas developer, itu isinya pustakawan-pustakawan yang mereka itu bahu-membahu mengembangkan perangkat lunak ini. Jadi ketika ada perkembangan baru, ada pengembangan baru, ada modifikasi baru, itu bisa saling berbagi gitu ya. Ini adalah profil singkatnya. Jadi kenapa disebut Senayan, karena memang dibuatnya di Senayan, di Kementerian Pendidikan pada waktu itu. Terus ada lisensinya, ada GPL, maksudnya apa? General Public License. Jadi siapapun boleh ngambil. Beda halnya kalau misalkan saya ambil contoh sistem operasi yang kita pakai sekarang, Windows. Kalau kita pakai Windows itu sistemnya tertutup, ada lisensinya. Jadi ketika kita pakai, kita harus punya lisensinya. Kalau tidak punya, berarti yang namanya itu perangkat lunak ilegal. Nah, kalau yang ini ya kalau udah ada judulnya GPL, itu sudah bebas, boleh dipakai. Bahasa kerennya itu freeware. Nah, gitu ya. Terus berikutnya, karena waktu dulu awalnya itu adalah habisnya lisensi, kalau saya tidak salah namanya Alice. Dia aplikasi otomasi perpustakaan Kementerian Pendidikan yang merupakan sumbangan dari perpustakaannya Inggris kalau saya tidak salah ingat. Jadi karena sifatnya lisensi berkala dan tidak ada tidak ada dana pada waktu itu untuk membeli karena lumayan mahal lisensinya, jadi tidak dilanjutkan. Akhirnya dengan pertimbangan lebih murah membayar jasa pengembangan, akhirnya diputuskan pada waktu itu untuk membuat SLIM ini. Terus pengembangannya banyak instansi sekarang. UI mengembangkan, UNY mengembangkan, UIN Makassar, UIN Padang, UIN Aceh, sekolah-sekolah itu mereka pada mengembangkan dalam artian dikembangkan sesuai dengan dengan keperluan mereka. Jadi benar-benar bisa di kustomisasi sesuai dengan keperluan di instansi masing-masing. Terus yang ini adalah SLIM ini adalah pemenang INA IKTA. Jadi saya baru dengar juga ini, ternyata dia pemenang ini mungkin nanti ada Pak Ajat yang udah oprak-oprekan perangkat, mungkin nanti bisa
membantu menjelaskan saya. Inaikta ini apa? Nanti kita cari. Terus apa namanya, ini sekarang masih dikembangkan, ada pengembang utamanya di Senayan Developer Community, jadi ini bentuknya komunitas. Terus kalau misalkan memang mau melihat master dan dokumentasinya bisa diunduh di Slimweb. Ini tautannya. Terus kalau memang Bapak Ibu Pak Ajat terutama ini yang suka oprak-oprek, terus mau ikut mengembangkan, bisa ikutan ke GitHub ya, ke GitHub. Di GitHub ini semacam perkumpulan orang-orang yang memang suka suka oprak-oprek perangkat lunak, ke codingnya bisa ikut di sini. Jadi kalau misalkan kita punya pengembangan, bisa kodenya itu, source code-nya kita bisa ambil dari sini, kita kembangkan, lalu kita kembalikan. Sekarang versinya sudah versi 9. Jadi awalnya ada versi 1, 2 itu alpha sama beta. Jadi awal digunakan untuk internal di Kemdikbud saja, terus mulai versi 3 dilepas ke publik, dirilis, mulai 3, 5, 4 itu tidak dikeluarkan, itu ada feedback, jadi ditarik lagi. Ada versi 5, versi 7, kemarin versi 8, sekarang yang terbaru baru banget kemarin bulan Februari kalau saya tidak salah ingat, itu sudah keluar versi 9. Jadi yang sekarang saya pakai ini masih versi 8. Kenapa? Karena versi 8 fiturnya sudah bagus dan sudah stabil, beda dengan versi 9. Jadi kemarin saya coba versi 9, itu fiturnya sudah bagus, enak gitu, tampilannya sudah keren, cuman sayangnya ada beberapa bagian yang modifikasi yang dari versi 8 itu nggak bisa dipakai versi 9 gitu. Makanya saya kembali lagi ke versi 8 karena memang sudah stabil dan sudah enak untuk digunakan. Ini fitur-fiturnya, diantaranya ada online public access, ada pengolahan koleksi, ada bibliografi, sirkulasi, keanggotaan, setting data master, dan seterusnya ke bawah. Jadi ini mungkin yang kalau Bapak Ibu ikut penjelasan saya yang kemarin, ini sudah dijelaskan. Kemudian kalau ini kita bisa mulai dengan langkah-langkah instalasinya. Ini mungkin nanti saya tunjukkan langsung ya Bapak Ibu ya. Kalau ini langkah-langkahnya ini diperlukan untuk minimal kalau misalkan nanti lupa, bisa saya kasih ini PowerPoint-nya untuk langkah-langkah kerjanya. Jadi ini pertama saya sengaja kalau di grup kita itu saya pernah posting tautan untuk ke Google Drive. Ini ada 2 file. Disesuaikan dengan sesuaikan dengan komputer Bapak Ibu. Kalau misalkan komputer Bapak Ibunya versinya 86, pakainya yang ini ya. Kalau versinya yang 64, pakainya yang ini. Bedanya apa Pak Endra? Lihatnya dari mana? Ini aja deh, kalau misalkan Bapak Ibu lihat nanti saya lihatkan propertiesnya biar nanti tidak salah gitu. Sayang sekali. Cuman biasanya kalau saya kalau tidak yakin ketika saya diminta untuk instalasi, itu saya gunakan yang versi 32 bit aja dulu. Nanti biasanya yang versi 64 mau dia. Versi 64 PC-nya dia mau nerima yang versi 32 gitu. Kalau dibalik dia nggak mau. Baik, yang pertama dipilih ya Bapak Ibu ya, mau yang mana. Kemudian di download, ini lumayan, yang antara kalau saya tidak salah ingat sekitar 200 megaan, agak lumayan. Karena memang besar, terus si antivirusnya kalau di Google itu biasanya suka agak rewel. Download aja karena memang dia lebih besar dari ukuran file yang bisa di scan gitu. Lalu Bapak Ibu cari di foldernya di mana gitu. Nah, kalau sudah ketemu foldernya, Bapak Ibu taruhnya di luar, langsung di bawah drive. Ketika sudah punya ya, ketika mau diekstrak, taruhnya di bawah drive, di D, E, F, G. Kenapa nggak di C? Kalau di C, biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan Windows 7, 8, atau 10, itu biasanya ketika kita instalasi di C, itu susah, susah untuk
instalasi, terus uninstalasi, terus rewel lah di C. Makanya teman-teman di komunitas menyarankan di D saja kalau misalkan memang tidak yakin, ya. Lalu ini nanti Bapak Ibu nanti saya tunjukkan ininya apa namanya. Ini mah hanya langkah-langkahnya saja ya. Nanti kita sambil praktek mungkin, insya Allah sambil praktek. Ada ini nanti ketika klik 2 kali, ada Apache dan Maria. Apaan nih Pak? Nah ini semacam apa namanya ya, semacam perangkat untuk memulai pangkalan datanya. Ya, ada pangkalan datanya. Nah, terus ini kalau sudah selesai gimana? Ketikkan di browsernya, mau Firefox, mau apapun yang Bapak punya di situ, boleh dipakai. Ada layanannya. Nah, kalau selesai gimana? Stop aja di bawahnya. Ada ya, ada stop bat, stop bat. Nah, ini sumber saya ngambilnya dari sini. Nanti saya, oh sudah mulai ya, sudah mulai pada minta ini ya. Nanti sebentar ya Bapak Ibu ya, saya kirimkan PPT-nya. Nah, baik. Nah, kita praktek langsung sekarang Bapak Ibu. Saya pertama kali mau mengirimkan PPT-nya. Oke, minta PPT, mangga. Oke, sakedap. Nah, ini. Kemana ini ya? Ke sini gitu. Oh, nggak bisa ternyata. Nanti saya kirim, saya masukkan dulu ke Google Drive saya ya. Nanti Bapak Ibu di link yang sama, saya masukkan saja di situ juga ada PPT-nya. Kalau Bapak scroll sebentar. Sebentar, mana ya? Sebentar. Saya pernah nyimpen tadi ada apa namanya? Ini ada ternyata. Sebentar. Mangga, itu link untuk kalau Bapak Ibu mau langsung ngambil sekarang, cuman memang tergantung ya kebetulan tadi saya ngunduhnya di sekolah gitu. Jadi agak cepat. Apa namanya? Kita kembali ke, mohon maaf, kita kembali ke sini ya. Karena punya saya 64 bit, saya gunakan yang ini. Kalau mau bisa diekstrak dari sini, bisa, sangat bisa. Nah, gunakannya yang ini, ekstrak filenya yang kedua. Jadi kita arahkan ke sini. Cuma ini dihapus aja semuanya. Jadi kita taruhnya di D. Di D atau di E atau di F atau dimanapun, asal jangan di C, di apa namanya, di drive-nya sistem operasi ya. Oke. Ini kecepatan ekstraksinya tergantung RAM, tergantung CPU yang Bapak Ibu punya ya. Jadi kalau misalkan agak lambat ya ditungguin sajalah. Jadi nanti ketika sudah mau ngunduh, siapkan dulu kopi, kacang, kuaci boleh. Nanti kalau misalkan masih lama nyari tukang bakso gitu. Kalau masih belum selesai juga boleh pesan Grab. Gitu ya. Jadi apa namanya, memang komputer itu kadang-kadang bisa diajak cepat, bisa diajak kalau nggak mau diajak cepat ya kadang-kadang ngambek ya gitu. Kalau orang sini punya pundungan. Nah, kita lihat di sini sudah ada foldernya yang ini. Jadi yang tadinya awalnya hanya 200 mega ketika sudah di apa namanya ekstraksi itu sekitar 600-an. Jadi pastikan dulu si drive D-nya itu cukup luas gitu. Kenapa sangat besar gitu segini? Padahal yang saya tahu kalau saya menggunakan apa namanya di komputer sekolah itu ditanam jadi diinstalasi itu hanya sekitar 300 megaan. Cuman karena ada aplikasi lain yang harus diinstal namanya XMM. XM namanya. Nah, harus diinstalasi dulu. Nanti itu mah untuk mungkin versi advance bukan advance ya, yang intermediate lah gitu ya. Yang ini. Jadi yang dimulainya yang ini ada Apache Start satu-satu Pak Bu. Nah, ada yang ini sudah dibiarkan saja dulu. Jangan ditutup. Kalau mau minimize. Yang ini ya, minimize. Lalu yang ini apa namanya? MariaDB Start. Nah, ini juga. Nah, dia lagi ini. Ada bacaan-bacaan kayak gini, biarkan saja dulu. Bisa lama, bisa cepat. Tergantung apa? Tergantung hard disk yang ibu bapak pakai, tergantung RAM yang ibu bapak pakai. Balik lagi tadi kalau misalkan pilamaan ini mah siapkan teh, siapkan kopi gitu sambil nungguin ya. Kalau ini sudah berhenti sampai sini, boleh gunakan saya pakainya apa ya? Firefox aja deh.
biar ini Firefox. Nah, yang ini. Tunggu sebentar. Oke, ada. Tadi dimintanya localhost. Kita coba ya. Ini benar-benar baru Pak Bu. Localhost. Jadi sengaja saya gunakan yang ini 8089. Nah, terbuka Bapak Ibu. Ke sini. Ya. Ini kosong melompong, tidak ada apapun di sini. Jadi ini benar-benar baru gitu, benar-benar fresh. Bisa masuk di sini ke librarian login, ke sini. Ya, di sini. Kalau misalkan, aduh bahasa Inggris, bisa nggak Pak Indra ada bahasa Indonesianya? Ada Pak Bu. Di sini ada fitur bahasa Indonesianya. Di sini select language aja ganti. Mangga. Ini salah satu bukti ternyata pengguna Slim itu tidak hanya orang Indonesia saja. Ada orang Persia, Persia itu daerah Irak, Iran. Lalu ada apa namanya? Lalu ada Malaysia, ada Thailand juga, ada orang Jepang juga, ada orang Jerman. Ini termasuk Jerman ini termasuk salah satu negara yang salah satu pengembang yang pertama kali ikutan gitu. Ikutan apa namanya? Ikutan mengembangkan, ikutan mengembangkan si Slim ini. Ada bahasa Spanyol juga, bahasa Inggris tentu saja. Ada Brazil, ada Bengal. Bengal itu India, Pakistan. Terus ada bahasa Arab. Kenapa? Ternyata ketika saya cek di listnya itu, sayangnya di sekolah listnya itu di apa namanya di komputer sekolah itu dari Afrika ada yang pakai, dari Amerika ada, jadi sudah banyak yang pakai dan ketika saya cek di halaman sosmednya Slim ini, komunitas Slim, ternyata ada orang India, orang Pakistan yang banyak nanya gitu, banyak bertanya, banyak menjawab, banyak bantuin. Nah, maksudnya pengembangan ini jadi situ komunitasnya gitu. Jadi saling bahu-membahu jadi tidak bergantung ke satu orang saja. Jadi ketika ada orang lain yang nemu masalah, terus ada teman yang lainnya pernah mengalami masalah yang sama dan punya penyelesaiannya, itu saling bahu-membahu, bantuin gitu. Oh, saya dulu kayak gini, coba kayak gini, coba kayak gitu gitu. Ya. Kita ganti bahasa Indonesia aja deh, biar gampang ya. Bahasa Indonesia, cuman kadang-kadang kalau menurut saya kadang-kadang aneh gitu bahasanya itu, terjemahan bebasnya itu. Jadi ini kosong melompong, jadi kita cari apapun di sini. Mau cari kemarin Bu Nur mintanya terelie. Nggak ada, memang kosong tuh, no result, karena memang ini benar-benar fresh gitu, benar-benar kosong si apa punya kita ini ya. Nah, masuknya di sini, masuk pustakawan. Karena benar-benar fresh, ini yang pertama kali username-nya admin, kecil semua, admin, dan password-nya juga admin. Ya, lalu login. Bisa diganti? Bisa. Nanti di belakang. Ya. Yang ini apa namanya tampilan awalnya. Ini kosong melompong banget. Lah itu Pak Indra di bawah kok ada? Iya, ini apa namanya ya? Sebagai contoh data contoh yang disediakan oleh para pengembang. Jadi ada perbandingan loh. Oh, ini data apa pengisian data yang benar tuh kayak gini gitu. Nah, ini ada dashboardnya. Dashboard itu yang di depan sini ya. Opak ini yang tadi di depan. Di sini kalau misalkan Bapak Ibu mau entry buku terus punya apa covernya, ada covernya, nanti covernya di sini muncul. Ada kalau bahasa kerennya itu ada kalau di TV-TV kan ada yang sambil lewat tuh berita. Nah, di sini juga sama, buku-buku populer yang sering dipinjam, buku-buku populer yang baru masuk, di sini muncul gitu. Ya. Bestseller ya. Bestseller peminjaman. Halo? Ya, bestseller peminjaman ya. Di sini ada. Oke. Pertama kali yang saya lakukan adalah menyiapkan datanya dulu, Bu, Pak. Jadi datanya itu disiapkan dulu. Karena kebetulan sudah ada, jadi kita bisa kalau mau ngambil di sini bisa add bibliografi. Jadi ini yang saya sampaikan ketika kemarin itu tantangan kami, saya terutama di sekolah itu adalah entry data, Pak Bu. Pegel itu. Satu-satu kita entry. Minimal judulnya saja dulu. Judulnya saja dulu. Misalkan kayak sekarang kan ada buku paket. Judulnya produktif berbahasa Indonesia untuk SMK kelas 10. Cukup satu judul dulu. Judulnya saja dulu. Nanti ketika eksemplarnya berapa kali di belakang gitu. Mau ada 100, 200, 300 itu di belakang. Pokoknya kalau saya sekarang judulnya saya masukkan dulu di sini satu-satu.
Saya kasih contoh apa ya? Titelnya kemarin hujan. Autornya kemarin teh Bu Nur, ada Bu Nur? Halo Bu Nur. Autornya Halo ada ya. Pak. Terelie. Autornya Terelie. Ah, siap. Terelie. Ini ketika kita kalau sudah memasukkan sekali ya data, tersimpan dia. Ya, datanya akan tersimpan di sini. Jadi kalau misalkan Pak Terelie ini mengeluarkan lagi buku baru, kita nggak usah ngetik lagi Terelie, enggak. Cukup cari aja Tere. Nanti dia muncul sendiri, oh yang ini pilih gitu. Terus di sini ada pilihan, ada nama orang, ada organisasi. Organisasi itu seperti Kementerian Pendidikan atau Balai Pustaka. Nah, itu organisasi gitu. Kita pilih ke sini. Terus kalau ini konferensi itu untuk biasanya untuk ini, untuk apa namanya kalau misalkan ada laporan hasil penelitian yang proceeding, ada proceeding. Nah, ini ke sini. Oh, itu ada. Nanti ya, Pak Ahmad ya, bentar ya. Disimpan dulu ya pertanyaannya ya. Ada konferensi dan seterusnya. Terus ini bisa nulisnya banyak. Ada penulis utama, ada penulis tambahan, ada editor dan seterusnya ke bawah. Banyak. Biasanya kan kalau di buku di depan itu ada keterangannya tuh, apalagi kalau bukunya buku luar. Nah, itu lengkap. Ya. Kita contoh satu. Satu aja dulu ya. Kita entry dulu. Nah, ini satu. Author added ditambahkan. Sudah ditambah. Oke, tutup lagi yang ini. Ini pernyataan pertanggungjawaban. Jadi kalau misalkan kayak skripsi, tesis, disertasi, laporan-laporan biasanya ada pernyataan pertanggungjawaban bahwa yang ditulis itu adalah asli, tidak plagiat dan seterusnya di sini. Ada pertanyaannya ya atau tidak. Terus kalau ini edisinya edisi keberapa? Kayak apa ya? Buku fisika karena saya dari fisika. Buku fisika tulisan Biancoli edisi keberapa? Edisi ke-7 misal. Tuliskan di sini edisi ke-7. Terus yang ini apa namanya? Kalau misalkan ada keterangan biasanya dengan DVD, dengan chart, dengan apa di sini masukkan. Terus, nah yang ini nih yang penting Pak Bu. Ada kalau misalkan kalau kita belanja ke minimarket, supermarket ada barcode kan? Nah ini salah satunya. Salah satunya di sini. Kita masukkan misalkan kalau yang ini benar-benar kustomisasi apa namanya? Kita di sekolah kayak apa gitu untuk inventarisasi barang katakanlah saya kurang tahu ya standar di Bapak Ibu seperti apa. Kalau di saya kan codering namanya, ada codering misalkan bisa Pak bisa pakai call number nggak? Boleh. Call numbernya kita gunakan misalkan apa namanya Terlaya itu masuknya sastra itu 813 suffixnya apa? Kalau saya biasanya suffixnya itu berdasarkan jenisnya. Kalau misalkan fiksi F, kalau misalkan teks T, textbook T dan seterusnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. T. Terus ini mau ada berapa serial numbernya? Oh mau ada 3 aja, 3 boleh. Minimal 3 ya, nggak boleh kurang dari 3 gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada 2 bukunya 1, 2, nanti ada berikut lagi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Boleh pakai titik segala macam boleh. Cuman hindari penggunaan karakter-karakter seperti persen, seperti tanda tanya, seperti sama dengan itu dihindari kalau di sini. Kenapa? Karena barcode-nya nanti akan mumetin akan lama ketika scanningnya itu. Bisa ditambahkan di sini titik boleh, titik. Di sini juga kasih titik boleh, titik ini. Jadi nanti akan keluarnya seperti ini. Simpan. Pattern-nya disimpan. Nah, ini pattern-nya, polanya. Kita tinggal tulis mau berapa banyak ini di sini. Katakanlah Terelie dengan judul hujan ini ada 2 biji. Koleksinya tipenya apa? Referensi, textbook atau fiksi? Fiksi, masukkan ke sini. Lokasinya di mana? Di My Library. Ini yang ini bisa ditambah bisa. Mungkin saja kan Bapak Ibu di sekolahnya punya pojok baca. Nah, boleh tuliskan pojok baca 1, pojok baca 2 di mana? Nanti di bawah ada di master file. Harus satu kita ini dulu ya. Terus ini GMD. GMD ini jenis apa namanya ya kategorinya lah. Ada teks, ada original art dan seterusnya ke bawah panjang. Ini kayaknya para pustakawan lebih paham. Saya benar-benar baru ya. Saya kita ambilkan teks kalau bentuknya buku biasanya teks. Kontennya apa ini? Ada konten tambahan nggak? Kalau misalkan ada aplikasi, masukkan komputer program. Kalau tidak ada, biarkan saja kosong. Lalu carrier-nya apa? Bentuknya apa? Apakah kalau misalkan bentuknya e-book kan bisa dalam bentuk DVD? Cari aja di sini. Kalau nggak yakin, kosongkan. Terus frekuensinya, ini kalau biasanya kalau misalkan Bapak Ibu langganan.
2 mingguan, 3 mingguan. Nah, di sini ada setahun sekali gitu. Terus ISBN, ISSN. Ah, ini yang bisa digunakan. Kalau bapak belanja beli buku, di belakangnya itu ada barcode. Nah, di barcode-nya itu kalau nggak di bawah, di bagian atasnya itu ada ISBN. International Standard Book Number. Jadi dimanapun ya nomor buku itu ya udah diambil satu gitu. Kalau nggak tahu, nggak yakin, kosongkan. Biasanya sih ada buku-buku keluaran sekarang gitu. Ya, terus yang ini publisher. Publishernya mau siapa? Ketikkan saja di sini. Misalkan apa sih ya? Saya kurang tahu penerbitnya siapa ya. Mizan misalkan. Misal ya, Bu Nur, mohon maaf koreksi kalau saya salah. Mizan, add new di sini. Tambahkan 1. Nanti kalau Mizan ini lagi udah ada di sini. Ini tahun terbit 2015 misal. Terus ini tempat terbitnya sama ini juga Jakarta. Nah, kalau sudah masuk satu gitu. Ini kolasi ini ukurannya misalkan 12 kali 19 cm. Berapa halaman? Sentimeter. Katakanlah 202 halaman. Terus kalau misalkan berseri, contohnya apa ya? Di yang Supernova itu kan ada seri-serinya, seri 1, 2, 3. Ada serinya nggak? Kalau seri, tuliskan di sini serinya apa. Nah, di sini klasifikasinya. Kita gunakan DDC. Tadi sudah dituliskan di atas, 1, 3. Nah, add new. Kang lambernya mungkin Pak Ade lebih paham, Bapak Ibu guru pustakawan lebih paham. Kan harus ini ya, huj, T-nya kecil. Jadi subjeknya apa? Subjeknya itu apa ya? Novel. Ketikan, tambahkan. Ini akan digunakan ketika Bapak Ibu satu waktu perlu untuk katalogisasi gitu di sini. Bahasanya apa? Ada abstraknya nggak? Biasanya ini kalau tulisan ya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu punya covernya ada. Kalau misalkan di sekolah ada scan, ketika datang scan aja dulu, masukkan ke sini. Ya. Terus kalau misalkan mau memasukkan e-book ke sini. Di sini bisa attachment. Nah, di sini bla 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 ke bawah. Ini untuk e-book. Mungkin ini untuk kesempatan lain ya. Karena waktunya juga terbatas jadi saya ini. Terus yang ini yang tadi diopak. Kalau misalkan di sininya di show, nanti ketika kita simpan dia muncul di depan. Terus kalau mau promosi, kita punya homepage, promosikan saja. 1 simpan, dapatlah 1. Bibliografi successfully save. Oke. Ini ke bibliografi. Terus di sini banyak modulnya di sini banyak. Jadi namanya ini modul. Jadi biasanya kalau yang saya dahulukan itu adalah bibliografi. Terus itemnya. Terus yang ini yang kemarin ada, kalau kita udah capek, udah susah nih mah, mau malas saya nyarinya, sini aja. Cuman ininya harus dibenerin dulu pladennya. Nah, ini yang saya maksud dengan kita cari dulu alamatnya di mana sih, nanti masukannya kemana sih? Mungkin di kesempatan yang lain ya. Terus tadi Pak mau nanyain kalau misalkan kita datanya banyak nih, terus pegel ngeter satu-satu, diimport bisa? Bisa. Yang ini Bapak Ibu, kita mau import ya. Cuman bentuknya harus CSV, separate value. Kebetulan saya sudah punya, yang punya saya ya. Mana ini? Kok kesini sih? Kayaknya saya salah masukkan. Oh, bukan di sini. Ya, sayang. Gimana ya? Sebentar, di sini ada nggak ya? Oh, di sini ada. Administrasi perpustakaan. Oh, bukan, yang atasnya berarti. Mode dan data, oke. Cari filenya, punya saya yang paling awal itu adalah yang ini, yang biblio export. Hati-hati tertukar Bapak Ibu. Ini template-nya ada. Kalau memang diperlukan, ini saya kasih. Dapat nyasar juga ini, jasar. Meragap-ragap gitu. Ini kira-kira larinya kemana nih gitu. Ya, paling parah salah kan gitu. Kalau sudah yakin filenya ada, import aja. Tunggu sambil ngopi gitu. Nah, ini ada. Jadi ternyata di sekolah kami sudah ada 1277 record. Jadi ada 1277 judul yang sudah masuk. Nggak yakin? Oke, kita lihat ke atas bibliografinya. Bener nggak ada segitu? Nah, nggak ditinggali. Ini ada. Ini yang saya maksud dengan pengetikan yang harus benar tuh kayak gini gitu. Beda
beda versi nulis, ternyata salah. Kalau sudah kayak gini gimana Pak? Dihapus bisa? Bisa. Satu-satu dicek. Cek all, hapus gitu. Jadi memang saya pun waktu itu pertama kali main apa namanya disebutnya itu trial and error, sampai keringetan lah, sampai ya lumayan lah gitu ya. Kesini ini fiturnya, jadi memang apa namanya ya datanya itu harus benar dulu. Kayaknya data punya saya ngaco deh. Terus yang ini juga kalau misalkan kalau yang ini kan bibliografi ini judulnya, kalau yang ini itemnya. Jadi itemnya itu berapa banyak gitu. Pantesan salah. Mohon maaf Bapak Ibu. Sebentar. Oh ini mungkin data yang di membership aja deh. Saya tunjukkan yang member. Jadi ini kan ada membership di sini kosong nih. Kosong melompong tuh ya. Kosong melompong. Jadi mohon maaf ini kayaknya saya agak grogi juga baca chatting. Sabar ya. Jadi ini tunjukkan, diambil dulu, kita lihat member export. Oke, yang ini. Lupa ternyata ininya harus saya ganti. Jadi titik koma, bukan koma. Titik koma diimport. Nah, ada 2.538 apa ini orang member yang masuk di sini. Dan mana lihatnya? Sini aja lihat. Yakin ada nggak? Nih. Ini member kita yang tadi daripada kita ngetik satu-satu kan, ngomong aja ke operator Dapodik, Pak, minta datanya dong gitu. Nanti template-nya dilihat, copy paste, upload, selesai. Gitu ya kalau untuk member. Nah, kalau saya ini menggunakan NISN. NIS. Kalau NISN agak panjang dan ada biasanya depannya itu ada angka 00. Nah, dia nggak mau teks. Teksnya itu dia nggak mau si ininya. Kadang-kadang dia nggak mau baca gitu. Malah ngaco ke barcode-nya. Gitu. Ya. Terus kemana lagi ya? Sini kalau mau transaksi, kebetulan karena memang sudah ada ya ininya apa namanya si anggotanya, kita bisa coba transaksi di sini. Katakanlah guru, ada guru, kita pakai kode guru, misalkan punya saya aja deh, FIS 5. Ada nggak ya punya saya? Oh ada. Nah ini punya saya, FIS 5. Ini saya mau pinjam ke sini. Nah ini kalau Bapak yang tadi ingat yang pattern tadi 813.001.t, di sini ketikan 813 dan seterusnya. Jadi itu harus benar-benar apa ya? Diperhatikan benar-benar ketika kita akan mengentry gitu. Kalau mau gampang beli barcode scanner Bu, Pak. Kemarin saya beli 200.000, 300.000 yang manual tuh, bisa dipakai. Jebret bisa. Jadi kita nggak usah lagi ngetik. Jadi cuman si peminjam itu datang, ngasihin kartu atau nyebutin nomor gitu. Terus serahin bukunya. Bukunya tentu saja sudah dikasih lembar barcode. Tembak aja, selesai. Nggak nyampe 5 detik, Pak Bu. Ya, nggak nyampe 5 detik. Jadi mungkin itu yang penting-pentingnya yang kalau saya pengalaman saya sampai sekarang, saya dan teman di perpustakaan itu ya masih berkutat di sini saja dulu gitu. Ini kayaknya saya salah masukin deh. Ini harus saya hapus ini. Kayaknya saya salah masukin kode ini. Jadi apa namanya? Kita sampai sekarang jujur saja di sekolah ini sudah bulan ke-4 kita masih berkutat di bibliografinya gitu. Peminjaman pun pelan-pelan. Jadi saling backup, ada yang konvensional, ada yang manual gitu. Ada yang manual, ada yang digital, ada yang manual. Jadi tetap anak-anak tetap nulis, tapi ada beberapa yang kita ambil jadi sampling. Untuk apa? Untuk tes run. Jalan nggak sistemnya? Bisa nggak sistemnya gitu? Ternyata bisa gitu. Ya. Terus di sini sistemnya. Nah, ini yang kalau mau dirubah-rubah di sini. Bapak Ibu punya misalkan SDN Pagandon 3. 1 2 3 perpustakaan. Di sini perpustakaan namanya apa? Perpustakaan apa dong kemarin ya? Saya lupa lagi namanya, Pak. Gelas apa? Gitulah. Di sini tuliskan. Ya, perpustakaan Bapak Ibu di sini tuliskan. Terus ini language-nya apa? Bahasa Indonesia, boleh bahasa Indonesia simpan. Terus apalagi ya ke bawah. Nah, ini ada limitasi ini untuk apa ini? Untuk yang online login ke sini. Ya, kalau login. Aduh. Hati-hati waktunya ya. Bu Ida kalau kebablasan Ya. tolong dihentikan aja ya. Nanti bisa Oke, di siap. belakang. Ini
Terus ini barcode encoding. Jadi ini biasanya yang saya gunakan yang 128. Ini mirip sama persis dengan kalau Bapak Ibu belanja di minimarket, supermarket pakai ini. Barcode-nya sama, pakai itu. Pakai barcode yang garis-garis itu terus ditembak sama persis. Jadi boleh dicobain, mau dicobain bawa buku yang ada barcode-nya bawa ke minimarket, Pak, mau cobain gitu. Bisa dicobain. Kalau nggak percaya, cuman karena memang kode inventarisnya beda kan nggak bisa juga. Gitu. Nah, hal yang kadang-kadang saya lupakan, secara pribadi saya lupakan adalah ini mana ya? Ah, ini. Yang ini harus di backup. Apanya yang di backup? Datanya yang tadi 2000 data, 1500 data gitu. Nah, itu harus di backup. Backupnya berkala, seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ini kayaknya error, saya harus rubah-rubah dulu ini. Apa namanya codingnya? Memang ini sifatnya disebutnya karena terbuka, jadi siapapun yang punya skill coding dan codingnya itu ternyata saya yang awam pun bisa nyasar-nyasar kalau ini ke sini jadinya gini. Kayak kemarin Pak Ajat, makanya saya tertarik itu block coding. Nah, itu tertarik tuh Pak. Jadi Bapak sudah menyediakan apa namanya si tempatnya, kita cuma masukin variabelnya. Iya, sama di sini juga gitu. Ya. Kemampuan dasar yang diperlukan apa adalah bahasa Inggris, Pak Bu. Bahasa Inggris dan logika. Kalau logikanya jalan pasti bisa gitu. Ya. Itu terus ini ada pelaporan. Kalau misalkan mau ada diminta laporan, pasti minta ada laporan. Di sini ada lengkap. Di sini lengkap semuanya. Laporannya mau kayak apa? Ada di sini. Ya, mau laporan harian, mau pengunjung, mau aktivitas staff, sampai kita mau ngontrol si Anu petugas kita login nggak? Ada di sini, kelihatan. Ya. Jadi apa namanya? Bisa dikontrol oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas bisa di sini. Ini ternyata salah satu instrumen akreditasi perpustakaan ada laporannya, aktivitas stafnya ada. Gitu. Nah, mungkin kalau mau lebih lanjut karena keterbatasan waktu gitu, saya mohon maaf, saya nggak bisa panjang-panjang, takutnya saya ngasih ini panjang-panjang, nggak apa namanya, nggak nerap. Terus saya lebih suka kalau memang Bapak Ibu mau belajar bareng-bareng, kita belajar, hayu gitu. Tinggal ke Wapri aja ke saya, nanti saya bantuin, kita sama-sama belajar kok Pak Bu gitu, sambil ini aja sambil jalan gitu. Gitu ya. Jangan lupa log out Bapak Ibu kalau sudah selesai log out, ditutup si ininya, si apa namanya, si browsernya. Yang ini jangan pakai close di sini. Pakainya yang mana? Yang ini. Lupa. Apa stop. Dia stop, dia akan tutup sendiri. Kemudian mari ada stop. Dia akan tutup sendiri gitu. Biarkan saja ini tungguin ya, ngopi lagi lah gitu ya. Ngopi lagi. Mungkin itu paparan dari saya, mungkin kelihatannya kok ribet, rumit segala macam. Ya Pak Bu, ketika saya pertama kali melihat juga ini ribet, rumit, saya nggak bakal sanggup. Ternyata karena butuh juga, saya didorong-dorong, alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah saya orangnya pushy ya kalau ini, mendorong terus, kamu harus mau, kamu harus bisa, kamu harus berangkat, kamu harus ini. Karena ketika kemarin ada pelatihan yang harus mengeluarkan biaya yang lumayan, Bapak Kepala Sekolah, ya kamu berangkat aja sana gitu. Ya udah, alhamdulillah kita berangkat. Gitu. Saya berangkat dan ilmunya lumayan lah. Dan ternyata aplikasi yang dipakai itu adalah sama ini, Slim juga. Di UNY. Rencananya tadinya saya diundang ke sana sekalian mau ada kunjungan industri. Ternyata keburu COVID. Akhirnya tertutup dan ya sudahlah akhirnya. Sampai sekarang pun itu masih ditunggu. Kalau mau ke sini kita tungguin gitu. Pak kan COVID, Pak. Iya, nanti kalau udah berhenti ada kurin ke sini ya. Insya Allah gitu. Mungkin itu Ibu Ida, Bapak Ade, barangkali teman-teman ada yang mau tanyakan, silahkan. Baik, ini Scroll dulu ke atas ya. penjabaran yang sangat bagus nih Pak Indra. Ya. Ya, setuju ya teman-teman yang lain ya. Alhamdulillah nih dipertemukan dengan master seperti Pak Indra ini. Aset-aset produktif ini. Ada Pak Ahmad di atas, ada ini Bu. Saya langsung aja ya Bu ya. Tadi sudah ya, Pak Ahmad sudah di apa namanya? Sudah bisa yang PPT asal, itu. Ya, PPT terus nanyanya bisa Excel nggak? Bisa sekali input, bisa asal datanya sudah ada gitu. Datanya sudah ada. Terus Bu Ijah, Bu Wartijah, mumet tapi menarik. Ya Bu, memang mumet. Insya Allah kalau sudah mumetnya berkurang,
apa namanya, udah nemu nih, oh kayak gini celahnya udah ketemu enak, Bu. Jadi saya kemarin pengalaman apa ya, cuman mau, ada barcode kan, ukuran barcode kan udah di-fix ya ukuran barcode itu segede gitu, ternyata buat saya terlalu kecil gitu, nggak kelihatan kalau mau di-scan. Akhirnya saya ngoprek-ngoprek apa, ukuran barcode supaya kelihatan gitu, supaya bisa bisa jelas terlihat itu seharian Bu, Pak. Seharian saya ngoprek-ngoprek ukurannya ternyata cuman merubah pixel saja, bla 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 fx, pixel gitu. Ternyata cuma itu saja, "Oh di sini ketemunya." Jadi asiknya di situlah. Ya memang memudahkan tim aset, jadi ketika tim aset sekolah, apalagi sekarang di sekolah kami sedang sensus, itu mereka kelabakan gitu karena, kepala perpustakaan yang sebelumnya, eee eee, datanya Atau masih beliau ya? konvensional ya, beliaunya masih konvensional, jadi agak keteteran juga gitu, "Ini buku di mana? Ada apa aja?" Gitu. Nah, itu keteteran dia mereka. Akhirnya ya alhamdulillah saya didorong gitu, "Mangga silakan pakai." Dan percaya atau tidak, kalau orang Sunda nyebutnya mulung, apa ya bahasa Indonesianya ya, ngambil ngambil barang bekas gitu. Saya datang ke ruangan sarana, ngelihat ada, apa namanya, ada komputer nganggur, saya tanya ke Wakaseknya, "Pak ini dipakai nggak?" "Nggak." "Boleh saya minta nggak?" "Buat apa, Dra?" "Buat ini Pak, bikin apa namanya, nyimpen data perpustakaan." Tanya dulu ke, unit, apa namanya, asetnya, "Pakai nggak?" "Nggak." Saya ambil. Jadi, sistem kanibal aja akhirnya, ngambil 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 jadi satu. Saya ngambil monitor dari lab, saya ngambil keyboard dari mana, mouse dari mana, jadi satu gitu. Yang penting sekarang jalan dulu deh gitu. Datanya soalnya udah kebayang ini setahun kayaknya nggak bakal selesai buku di saya itu, untuk entry saja. Karena memang tenaganya masih kurang, saking banyaknya buku. Terus apalagi ya, oh ini, ada Pak Ahmad, Ngeling. bisa Ya, link ya? Antar iya, perpustakaan? Bisa, referensi. Pak. Eh, sayangnya saya nggak ini ya, di komputer satunya, di sini kalau dibuka ada nggak ya? Sebentar Pak Ahmad, saya tunjukkan di sini. Di sini. Masih terlihat layarnya Bapak Ibu punya saya? Terlihat ya? Masih. Masih, masih. Ini bagusnya ngeditnya pakai mungkin Pak Ahmad atau Pak Ajat atau teman-teman yang paham coding, bagusnya pakai Notepad Plus atau Sublime. Biasanya saya ngedit pakai itu. Jadi ininya diedit saja, Pak. Kemana ya? Ke sini. Peer to peer. Nah, ini. Ininya diganti saja. Asal Bapak Ibu punya URL-nya. URL-nya apa? Gitu. Misalkan di sini kita tambahkan jadinya apa ya? HTTP apa ya? Saya ingat PSB Kemdikbud kemdikbud.go.id slash kamaya. Di sininya kasih ganti di sininya. Jadinya kamaya. Nah, bisa. Nanti yang tadi yang peer to peer bisa munculnya yang ini, Kemdikbud. Cuma harus benar dulu si URL-nya gitu. Nah, di versi 9 yang paling baru itu ada mark multiple, aduh saya lupa ininya, cataloging. Jadi ininya copy cataloging deh. Jadi itu udah koneksi dengan Perpustakaan Nasional yang versi 9 yang terbaru itu. Sudah ke sana. Cuman saya butuh mod-mod yang lain yang belum ada di versi 9 gitu. PHP-nya karena bahasa pemrogramannya berbeda jadi belum saya gunakan gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa saling link, bisa banget Pak. Asal kita tahu, makanya ada komunitas kan biasanya kami berbagi link, ini loh, linknya ke sini loh, coba ke sini loh, buka aja gitu. Nanti saya kasih listnya kalau Bapak Ibu mau di ini bisa dicek satu-satu Pak. Si link itu hidup nggak? Kalau hidup ambil aja URL-nya, tempel di sini. URL-nya ada, tempel aja di sini terus saya tempelin gitu. Kalau URL-nya masih hidup, cuman karena memang yang namanya tenaga perpustakaan itu teramat sangat jarang. Pustakawan di saya itu satu-satunya pustakawan yang dari perpustakaan gitu. Dari kuliah perpustakaan sekolah saya Iya, itu iya benar. makanya sangat-sangat jarang gitu. Langka ya Pak Ya sangat masuk ke langka pustakawan itu. Jadi makanya ketika ngumpul ya mereka ramai sendiri gitu karena memang mereka orangnya jarang gitu, orang yang sangat Iya. jarang gitu. Terus apalagi Bu Devi pengen rapin, hayu Bu. Bareng-bareng kita belajar Bu. Kalau mau waprian, japrian, hayu gitu. Memang
sampai sekarang saya pun masih belajar tentang ini. Jadi diraba-raba dulu apa namanya? Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi saya bagi-bagi tugas. Jadi bagian teman-teman pustakawan, kebetulan saya punya staf 2 orang, dibantu anak-anak gitu. Dibantu anak-anak yang piket. Nah, mereka yang Ya. entry data, saya yang ngoprek-ngoprek apanya ya, codingnya bagian saya. Jadi ketika mereka, Pak Indra ternyata ini nggak keluar loh, saya buka dulu. Oh, yang udah yang penting kamu entry aja dulu sekarang mah. Yang penting modul entry bibliografinya bener dulu gitu. Kalau yang lainnya mah bagian saya kayak sekarang rencananya mau bikin apa ya, mau bikin kartu anggota di sini bisa bisa. Ya, mau berapa banyak juga bisa. Mau 1.000, 2.000, 3.000 anggota bisa sekaligus bisa gitu. Bisa di print gitu. Si kartu dimunculkan. Terus mana lagi ya? Nih, Pak, siapa sih? Slim, Pak iya perpustakaan Ajali. pribadi, Pak Ajali, Iya. bisa. Slim, iya Pak, Slim. Senayan Library Management System. Untuk perpustakaan pribadi bisa, bisa banget Pak. Mau pribadi, mau di Karang Taruna. Saya di Karang Taruna saya sekarang sedang migrasi juga, jadi sedang entry. Jadi ya lumayan lah gitu teman-teman juga. Ketika ada warga yang pinjam itu terkontrol gitu. Si Anu dan berapa ada gitu. Mendeteksi ya, Pak. Apa andai aduh kalau di narasumber kayaknya ilmu saya belum nyampe deh Pak Ade. Ilmu saya belum nyampe untuk jadi kalau levelnya narasumber gitu. Kalau saling berbagi hayu, insya Allah kalau misalkan COVID-19-nya selesai, 19-nya selesai, mangga saya mah kalau saya sih Atur prinsipnya jadwal, Pak. ya kalau saya mah prinsipnya kalau nggak bisa ada pertanyaan saya nggak bisa jawab, saya cari jawabannya gitu. Makanya Bapak tahu, saya juga jadi tahu gitu. Kayak kemarin Pak Ahmad sama Pak Ahmad kan, Pak Ahmad ilmunya dapat, saya juga dapat gitu. Kalau misalkan tanya narasumber pelatihnya berapa hari, aduh kayaknya Pak kalau di harian mendingan mendingan apa namanya? Kalau saran saya mah dasarnya dulu, kalau dasarnya udah kepegang, nah baru kita bareng-bareng. Kalau kemarin saya pelatihan 3 hari Pak, di Bandung itu 3 hari untuk ini saja, untuk otomasi perpustakaan saja, gitu. Ya, Japri, Pak Ajli, mangga Bapak ditunggu. Jadi sama-sama belajar. Linknya kalau mau, ini saya kasih linknya lagi ya. Saya kasih linknya lagi sebentar. Kalau Bapak Ibu mau ngunduh, mangga. Ini linknya. Dalamnya sudah ada apa namanya PowerPoint dan yang portable. Kalau Bapak Ibu mau versi yang, Pak Indra saya mah pengennya ditanam nih, ada. Nanti saya kasih lagi. Kalau memang mau yang rada menengah gitu, yang maunya Bapak Ibu perusahaan di sekolah yang sudah ada komputer satu, apalagi kalau sudah punya server di cloud, sudah sewa server, sudah hosting, nanti mendingan diinstal biar apa namanya pengembangnya lebih mudah gitu. Ada lagi pertanyaannya? Saya kebanyakan ngomong ya. Udah. Ampun, Master, saya mah belum nyampe situ, kata Pak Ajat. Aduh Pak, Tenang, Pak sama-sama Ajat, belajar Pak, nanti diajak. sama-sama belajar Pak. Ya kalau untuk saya pribadi sih sampai sekarang ya saya nyebutnya juga masih belajar gitu karena memang saya masih belajar. Dan percaya atau tidak, saya kadang-kadang sambil di rumah sambil tiduran gitu, suka kepikiran, bukan kepikiran, nonton TV atau apa, kadang-kadang lihat, oh kayaknya ininya deh mau dirubah, saya buru-buru rubah gitu. Gitu. Mungkin itu paparan dari saya. Kalau kesimpulannya mah kembali ke kita ya, penerapan otomasi ini ada yang saya mah Pak Indra ribet, duit duit di sekolah banyak, mau beli aja yang full support, mangga gitu. Silahkan. Pak Indra, saya mah mau belajar, nanya hayu babarengan. Pak Indra, saya mah nggak bisa, mendingan belajar Bu, Pak, daripada nanti ketinggalan gitu. Soalnya tidak mau satu waktu hal apa namanya digitalisasi data itu akan oh ini ada cloud kapasitas optimalnya berapa giga Pak? Maksudnya apa ya? Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan untuk space-nya itu sekitar 1 giga cukup, Bu. 1 giga untuk storage-nya 1 giga. Si apa namanya tergantung penggunaan sih bandwidth. Kalau saya sekarang pakai VPS Enterprise itu kita dapat 160 giga core berapa gitu. Saya nggak ngerti lah itu mah teknis IT. Cuman yang saya tahu ketika ditanya PND ini berapa, pasti lihat oh cemen ini mah bisa masukin bisa gitu di hostingkan gitu. Ya kalau misalkan kapasitasnya itu yang RAM-nya 8 giga cukup. RAM hosting 8 giga, storage-nya ya minimal kalau mau aman 10 gigaan lah.
Jadi makin banyak data yang Bapak Ibu masukkan ke situ, apalagi gambar ya, gambar-gambar cover buku, apalagi kalau punya misalkan punya basis data e-book yang lumayan besar, ya makin besar kapasitas yang diperlukan gitu. Mangga, apalagi ya, ada pertanyaan minta akses link, Pak. Akses link yang mana ya Pak Ajil ya? Ini yang apa namanya? Kalau yang saya kasih ini yang atasnya, Ini ya, satu ya. folder yang saya kasih itu aplikasi perpustakaan. Jadi kalau atasnya itu punya saya Pak, nanti data saya terbuka Pak. Itu yang saya sharing itu sengaja segitu. Nanti kalau misalkan memang diperlukan, linknya boleh disimpan. Nanti saya masukkan apa ya? Yang versi installernya ada. Kalau butuh XM-nya karena memang harus cari yang cocok, mangga saya kasihkan juga. Pak, saya mau yang versi terbaru, mangga nanti saya kasihkan. Saya masukkan di sini semua. Gitu. Aduh, udah mau 1 jam ini. Mangga. Wih, subhanallah, Saya nggak hebat, capruk yuk. hebat. Mangga, Enggak Pak, Ibu. bagus Pak, Ya, luar biasa. jadi saya kembalikan ke Ibu. Barangkali ada pertanyaan lain, silahkan. Kalau misalkan adakah? Dari Ibu Nur nih Pak. Ya, tadi yang cloud. Itu Oh cloud sudah ya, ya, yang cloud ya. penyimpanan di mungkin untuk di hosting ya. Kemarin saya udah komunikasi dengan tim IT, udah Iya. diminta juga, Pak Indra namanya ini mau di-upload belum? Nanti sistemnya masih. Iya betul Pak. Jadi kalau saya Bu, kalau Ibu mau seperti ini dia langsung di-upload ke apa namanya? Ke cloud bisa. Cuman belum Oh di-custom. bisa. Bisa, cuman belum di-custom kan. Iya. Ini Bu, Iya. saya tunjukkan layarnya ya, bentar. Tadi Firefox. Iya. Layarnya ini bisa diganti-ganti Bu. Si apa namanya? Oh. Ini bisa diganti-ganti sebentar. Ya kan, saya bilang tadi open source kan? Open source karena open source. Iya. Karena sudah tertutup. Bentar. Saya harus buka dulu. Ini saya orangnya pelupa Bu. Maaf Bu. Grogi Bu. Ketika ada pertanyaan saya jadi grogi. Tenang Pak. Ya soalnya saya tuh di laptop saya kan banyak banget ebook, mulai dari ebook apa. Jadi pengen nyoba ngelompokin aja gitu. Boleh. Nah itu. Pakai ini aja Bu. Lebar gitu ebook PDF. Ya, paham saya. Makanya lebar mau dikelompokin gitu, makanya saya pengen nanya lagi tentang film ini gitu. Sebentar. Ini kita coba lagi. Nah, ini kan masih kelihatan layar saya? Masih. Nah, ini ada logonya ya. Ini logonya bisa diganti. Masih Pak. Nah, ini logonya bisa diganti. Pakai apa? Logo sekolah. Iya ada. Nah, ini logo sekolah bisa diganti. Ini namanya bisa diganti. Yang ini semuanya bisa kustomisasi. Termasuk yang ini. Layar di belakang kelihatan. Yang ini layar di belakang ini bisa kelihatan. Di sini bisa diganti juga. Iya. Ini kelihatan. Iya, bisa diganti juga. Pakai foto sekolah misal atau foto kita, bisa banget. Ya, makanya saya bilang kustomisasi gitu. Benar-benar di custom. Tinggal dimasukkan aja fotonya kemana. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau ngoprek, saya mendingan pakai yang installer gitu. Installer di backup, nanti datanya di backup. Dengan ringan di backup, udah di backup. Simpan itunya baik-baik gitu. Ini termasuk saya punya apa ya? Sebentar. Saya punya layar saya kelihatan nggak ya? Ini. Nah, ini. Ini saya backup terakhir itu, ini kayaknya yang lama deh, belum saya pindahkan ke sini. Ini backupan saya tanggal 12 Maret ini. Tiap kali saya selesai entry agak banyak. Biasanya sih ini terakhir saya ngambil data ya tanggal segitu. Padahal di sekolah mah kayaknya tiap minggu deh. Tiap minggu otomatis di backup ke Google Drive saya itu di backup karena saya pernah punya pengalaman pribadi, laptop saya dicuri Bu, Pak. Jadi data kerja saya di sekolah itu laptop saya hilang, yang nyuri. Data kerjaan saya 4 tahun hilang, Pak. Jadi saya agak mangkel gimana gitu. Mau nangis udah ini gitu, tapi ya mau gitu. udah hilang. Hanya semenjak itu saya biasanya sebulan sekali upload. Ya, sebulan sekali saya upload. Gitu. Mangga, ada pertanyaan lain? Bu moderator, mangga? Penjelasan yang sangat menarik nih Pak Indra. Jadi walaupun waktunya sudah lebih dari yang ditentukan, tapi sepertinya
nggak apa-apa. Maksudnya Ya, saya malu saya ini. juga orang yang awam, tapi sangat tertarik Pak, dan alhamdulillah para hadirin yang hadir nih, yang datang nih ada 10.000 viewer Pak. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah ilmu yang sangat luar biasa, Memang Pak memang Indra. saya diminta oleh penyelenggara juga apa namanya, tularkan gitu, saling menularkan ilmu, diseminasi. Cuman sayangnya ketika selesai pelatihan wabah COVID-nya merebak gitu. Jadi saya belum sempat apa-apa ngapa-ngapain, ya belum ada gitu, akhirnya internal saya di sekolah gitu. Alhamdulillah, Pak. Mungkin ini hikmah di balik COVID-19 ya. Kalau nggak ada COVID, mungkin kita nggak kenal sama Pak Indra ya. Bener ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Oh itu. Kalau nggak ada COVID, mungkin kita nggak kenal sama Pak Indra. Nah, alhamdulillah Allah sudah mengatur rencana. Nah, dengan adanya Ya COVID, Pak Indra mungkin. ditempatkan di sini nih. Iyalah Taruh di mungkin. kelompok 9, kelompok 1. Nah, Iya. Alhamdulillah baik banget ya, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ilmu kita tiap hari bertambah, tiap saat bertambah. Nah, alhamdulillah teman kita bertambah, ilmu kita bertambah. Alhamdulillah. Semoga banyak yang penasaran dengan sesi kita kali ini. Jadi Pak Indra siap-siap ya. Siap, Bu. Siap-siap terima job. Saya siap jadi moderatornya, Pak. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Selama saya masih Baik. sehat, diberi kesempatan, diberi kemampuan, hayu. Ya, karena saya Amin. ya masih pengen belajar gitu. Kadang-kadang ada pertanyaan kayak kemarin ada yang nanya, iya ya, kok kayak gini ya gitu. Akhirnya saya oprek-oprek ketemu gitu. Gitulah. Alhamdulillah ada apa namanya kesempatan yang Alhamdulillah. Banyak hikmah ya, Pak. iya betul. Betul sekali. Mangga mungkin Nah, baik. itu dari saya Gimana? kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kan warahmatullahi wabarakatuh. ke siapa ini? Ke Pak saya dulu. Iya, Ke saya dulu, saya nyerahin ke Pak Ade ya. ke mana ini? Ke Pak Ade. Mangga silahkan Pak Ade dikontrol. Ininya di stop aja ya, stop sharing. Nah, mangga. Ya. Bolanya saya berikan lagi ke Pak Ade. Yes. Bukan Mangga. ke saya dulu. Oh, ke Ibu dulu. Ah, ini ngadat lagi. Ya, saya Ayo. belum ambil Ibu. kesimpulan nih. Oh, mangga. Sok Ibu. Ya, Simpulkan dulu. baik. Terima kasih Pak Indra atas penjelasan yang sangat luar biasa. Intinya saya menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, maka dibutuhkan aplikasi perpustakaan yang berbasis web ya Pak, yang fungsinya untuk memberikan kemudahan akses layanan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa teknologi juga dibuat untuk memudahkan kita, membantu menyelesaikan tugas-tugas. Itu yang bisa saya ambil dari ilmunya Pak Indra malam ini. Betul. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Saya serahkan kembali kepada Bapak host. Mangga Pak Ade. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih saudara moderator. Dan saya acungkan jempol, 10 jempol ke Pak Indra. Wow, jempol siapa Pak? Pemateri kegiatan pada kesempatan ini, alhamdulillah ternyata kelompok 1 banyak yang telah menguasai IT, yang menjadi pakar-pakar IT. Sangat luar biasa pokoknya. Semuanya top, markotop lah. Terima kasih semuanya, Bunda, Bapak, dan para instruktur. Kegiatan ini lancar dan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan aplikasi tersebut. Ya. Halo Pak Ade, maaf. Iya Bu. Pak Ajali nih tanya presensi sudah ada ya Pak? Sudah linknya sudah diketik ya? Sudah ada ya? Pak Ajali nanya, presensinya belum keluar ya? Iya, nanti ya, saya Pak, kirim. Ya? Sudah Pak, soalnya saya udah ngisi tadi di awal. Oh iya. Enggak Pak Ajali. Sudah ada Pak. Ya, silakan. Presensinya. Enggak Pak Ade. Pak Ade teruskan. Baik, lanjut Pak Ade.
Ya, iya Pak. Pak Indra gimana? Enggak, diteruskan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Semoga keadaan ini terus berlanjut. Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, keluarga besar grup 1 ini. Dan marilah kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Dan saya tutup dengan bacaan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.